Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Mulyadi Siregar dari kelas 5A dengan NPM 223510883. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pembelajaran saya dari materi dari video minggu kelima dan docs dari React Native. Yang pertama saya akan menjelaskan introduction to React Native. Jadi React Native adalah framework untuk membuat aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan React. Dokumentasi ini mencakup dasar-dasar komponen native dan contoh interaktif cocok untuk pengembang pemula dan hingga berpengalaman. React fundamental. Untuk maksimalkan penggunaan React Native, penting memahami dasar-dasar React seperti komponen, JSX, props, dan state. Contoh interaktif menggunakan kucing membantu pengguna memahami konsep tersebut. Core Component and Native Component. React Native memungkinkan pembuatan aplikasi Android dan iOS menggunakan komponen React. Framework ini menyediakan komponen native siap pakai dan mendukung pembuatan komponen native khusus sesuai kebutuhan aplikasi. Berdasarkan yang dari video Bapak yang jelaskan, belajar React Native eh, lebih baik dengan mencari React Native Roadmap di Google. Roadmap di situs Roadmap SH memberikan panduan lengkap untuk mempelajari dasar-dasar React Native. Jadi di roadmap tersebut terdapat struktur pembelajaran mencakup berbagai topik mulai dari pengenalan, pengaturan lingkungan hingga komponen inti seperti styling, networking, dan lainnya. Ada dua opsi untuk memulai proyek React Native menggunakan Expo atau React Native CLI. Expo sering digunakan karena kemudahan dan kecepatannya, termasuk fitur Expo Snack. Komponen dan struktur folder. Aplikasi React Native terdiri dari banyak komponen yang ditulis dengan JSX. Struktur folder dapat disesuaikan sesuai kebutuhan aplikasi. Terus, styling di React Native mirip dengan CSS, tetapi ditulis dengan aturan khusus yang disesuaikan untuk tampilan mobile. React Native menggunakan komponen text input untuk menerima input teks dari pengguna. Properti seperti onChange text dan onSubmit. Submit editing digunakan untuk menangani perubahan teks dan aksi pengiriman. Scroll view adalah wadah kulir dapat diberisi berbagai komponen, pengaturan horizontal dan properti paging enabled dapat dikonfigurasi untuk pengalaman pengguna yang lebih baik, seperti tampilan gambar dengan zoom di iOS. Fatlist digunakan untuk daftar panjang yang berubah-ubah dengan performa tinggi. Section list digunakan untuk menampilkan data dengan header. Flatlist dan section list ideal untuk daftar item yang diambil dari server. Bertinjau aplikasi dapat review dan testing. Bertinjau aplikasi dapat dilakukan di berbagai platform seperti iOS, Android, atau browser melalui fitur Live Reload yang otomatis memperbarui tampilan saat kode berubah. Ada beberapa common issues in React Native, beberapa masalah yang meliputi port metro yang digunakan, kesalahan penguncian NPM, masalah dengan Cocoa Pods, atau perintah shell tidak responsif. Jadi, pastikan untuk mengikuti panduan seluruh solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut. Di bagian Docs More Resource, pengembang dapat mengakses panduan pengaturan lingkungan, desain, dan tata letak debugging, pengembangan lintas platform, hingga komunitas native. Jadi di Doc More Resource tersedia juga platform seperti Expo untuk pengembangan yang lebih mudah. Baik, sekian dari hasil presentasi saya hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.